كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab-kitab min usul aqidati ahli sunnati wal jamaah, dan akhir dari pembahasan kita adalah iman bil kutub. Ya, dan kita masuk kepada poin yang baru, yaitu poin yang keempat, al-imanu bir rusul. Iman bir rusul. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya, itu belum kita baca ya, udah. Was-sufiyah sekarang ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Was-sufiyatu wal falasifatu faratu fi haqqir rasul wa tanaqqusuhum wa faddalu a'immatahum alaihim wal wathaniyun al mulahida kafaru bi jami'ir rusul wal yahudu kafaru bi Isa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam wan nasara kafaru bi Muhammadin wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'din fa huwa kafirun bil jami'. Qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna yufarriqu baina Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Wa qala ta'ala la nufarriqu baina ahadim min rasulih. Sufiyah dan falasifah, mereka telah berlebih-lebihan pada hak-haknya Rasul, dan juga dari sisi yang lain mereka mengurangi kedudukan para Rasul dengan memuliakan imam-imam mereka di atas para nabi dan para rasul. Ya, mereka mengatakan para nabi dan rasul mendapatkan ilmu atau wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Adapun imam-imam sufiyah, ulama-ulama sufiyah, mereka mendapatkan ilmu tanpa ada perantara, langsung dari hati mereka dan langsung dari Allah Rabbul Alamin. Haddatsana qalbi wa haddatsana rabbi. Ilmu ini telah kuambil dari hatiku dan hatiku langsung mendapat khabar dari Allah. Ya, ini di antara hal yang disebutkan dalam kitab-kitab sufiyah, yang mana mereka lebih memuliakan imam-imam mereka di atas para nabi dan para rasul. Imam-imam mereka sudah menyatu dengan Allah, sehingga banyak dari imam-imam sufiyah yang mereka tidak perlu lagi menjalankan ibadah-ibadah yang itu bentuknya zahir, salat, puasa, dan seterusnya. Beda dengan para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul belum sampai tingkat seperti tingkatnya para imamnya mereka. Para nabi masih butuh salat, masih butuh haji, masih butuh hal-hal yang lainnya dari amalan-amalan zahir. Dan ini bukan sesuatu penipuan atau dusta, namun ini hal yang ternukilkan dari kitab-kitab para ulama yang dinukilkan dari ucapan-ucapan mereka sendiri. Iya.
Kemudian wal wathaniyun, adapun wathaniyun orang-orang yang menyembah wathan, berhala, wal mulahidah ataupun orang-orang mulhid, mereka telah mengkufuri seluruh para rasul. Dan Yahudi mereka mengkafirkan Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nasara mereka telah mengkafirkan Nabi Muhammad. Intinya, waman amana bi ba'dihim, barang siapa yang seseorang beriman kepada sebagian nabi dan mengkufuri kepada sebagian nabi, maka mereka hakikatnya telah mengkafirkan seluruh para nabi dan para rasul. Jelas. Kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi Musa, kita beriman kepada nabi-nabi yang lainnya. Tetapi mereka beriman kepada nabi mereka dan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan mereka mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Itu sama saja dengan apa? Mereka mengkufuri seluruh para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan para rasul telah mengkhabarkan akan datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia tidak mau beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, berarti dia telah mengkufuri apa? Nabi mereka. Karena nabi mereka yang mengkhabarkan Rasul akan datang. Nabi mereka yang memerintahkan untuk beriman kepada Rasul. Bisa difahami sisi keterkaitannya kenapa ketika mereka mengkufuri sebagian nabi, mereka telah mengkufuri seluruh para nabi. Bisa difahami ya? Nah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul-Rasulnya, wa yuriduna, dan mereka orang-orang kafir tersebut menginginkan untuk memisahkan, membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada sebagian dan kami telah mengkufuri sebagian yang lainnya, dan mereka menginginkan untuk mengambil di antara jalan tersebut. Dan Allah mengatakan apa? Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar kekafirannya. Kenapa mereka kafir? Apakah mereka kafir karena mereka beriman mengkufuri seluruh para nabi dan rasul? Tidak. Mereka dikafirkan dikarenakan mereka beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagiannya. Wa qala ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan tidaklah kami misahkan antara seorang pun daripada, membedakan di antara seorang pun dari rasul-rasul tersebut. 6. Ini yang keempat. Yang kelima, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wal imanu bil yaumil akhir, yakni tasdiqu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min adzabil qabri wa na'imihi wal ba'thi minal quburi wal hasyr wal hisabi wal wazni al a'mali wa ita'is suhuf bil yamin aw shimal was sirat wal jannati wan nari wal istidal lidzalika bil a'mal salihah wa tarkil a'mal sayyi'ah wa taubati minha. Wa qad kafara bil yaumil akhir ad-dahriyun wal musyrikun wal yahud wan nasara lam yu'minu bil iman as-sahih al-matlub wa in amanu bi wuqu'ihi wa qalu lan yadkhulal janna illa man kana hudan aw nasara wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Adapun iman kepada hari akhir, yaitu maksudnya kita membenarkan seluruh apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Dari apa yang telah Allah khabarkan dan Rasulullah SAW khabarkan, dari adab kubur, dari nikmat kubur, adanya hari kebangkitan dari kubur-kubur, dan hari wal hasyr, manusia dikumpulkan seluruhnya, wal hisab, ada yang namanya hisab, ada yang namanya mizanul a'mal, ada yang namanya pemberian suhuf dari sebelah kanan atau sebelah kiri, atau ada yang namanya sirat akan dilawati oleh orang-orang, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Wal istidal lidzalik, sehingga persiapan yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang akan melewati itu semuanya dengan amalan saleh, dan dia meninggalkan amalan-amalan kejelekan dan dia bertobat dari jelekan-kejelekan tersebut. Dan siapa yang telah mengkufuri hari akhir, ya dari kalangan dahriyun dan musyrikun
dan orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak beriman kepada hari akhir dengan iman yang sahih yang diinginkan, walaupun mereka beriman akan terjadinya hari akhir. Paham di sini? Jadi dahriyun mereka tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasannya segala sesuatu itu hanya perputaran waktu. Jadi matinya kita ya karena waktunya. Gak ada hari kebangkitan. Dunia itu terjadi karena perputaran waktu. Gak ada kehidupan setelah kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini. Hanya sekedar waktu. Jatah kita tinggal di sini sudah, itu kita mati. Gak ada istilahnya akan dibangkitkan kembali. Faham di sini? Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, iman mereka kepada hari akhir adalah iman yang salah, iman yang keliru. Walaupun mereka tidak mengingkari apa? Adanya apa? Hari kebangkitan tersebut. Di mana kekeliruannya mereka? Mereka berkata wa qalu lan yadkhulal jannah. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali siapa yang dia itu beragama Yahudi dan agama Nasrani. Itu tuh yang masuk surga. Jadi apapun yang kami lakukan, kami ini sudah mewarisi surga. Sama persis seperti orang-orang yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah hari ini. Ya, mereka memang orang-orang rajin ke masjid, rajin baca Quran. Terkadang merokok pun enggak. Tapi buat apa? Sesat. Mujassimah, musyabbihah. Adapun kita walaupun enggak sholat, walaupun terkadang kita enggak ibadah, tapi kita sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah jamin masuk surga. Sama enggak seperti ucapannya orang Yahudi? Sama. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Kalaupun seandainya kita masuk surga, masuk neraka kata dia, dikarenakan dosa-dosa kita, tapi cuma sebentar saja. Sebentar, kayak seperti mimpi. Allah sebutkan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyamin ma'dudat. Mereka berkata tidaklah kita disentuh dengan api neraka kecuali hari-hari hitungan-hitungan hari tertentu. Ini pemahaman mereka dengan yaumul qiyamah. Tetapi Ahlus Sunnah muslimin ketika memahami adanya surga, adanya neraka, adanya mizan, adanya sirat, adanya hisab, itu membuat mereka takut dan khawatir, bukan justru menganggap itu adalah jalan-jalan keselamatan yang kita nanti ya beginilah kondisinya. Kita sudah pasti masuk surga, enggak. Paham ya? Sisi kekeliruannya mereka dalam memahami iman kepada hari akhir dengan iman yang salah. Taib. Kita ringkas. Yang keenam, karena kitab ini kitab lil badiin. Wa ila pembahasan masalah ini pembahasan yang panjang di kitab-kitab yang lainnya. Yang keenam, al-imanu bil qadar, yakni imanu bi anna Allah alima kullu syai'in ma kana wa ma yakun wa qadara dhalika fil lawhil mahfudhi wa anna kulla ma yajri min khairin wa syarrin wa kufrun wa imanun wa ta'atun wa ma'siyatun faqad sya'aha Allah wa qadarahu wa khalqahu wa annahu yuhibbu at-ta'ah wa yakrahul ma'siyah. وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية لكن ذلك تابع إرادة الله ومشيته خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه duna iradatillahi wa masyiatihi. Adapun iman kepada takdir, maksudnya kita beriman Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap segala sesuatunya, apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala takdir itu semuanya dalam Lauhil Mahfuz. Seluruh apa yang berjalan di muka bumi dan di langit ini dan apa yang ada di antara keduanya, dari kebaikan dan kejelekan, dari iman dan dari kufuran, dari ketaatan dan maksiat, maka itu semuanya adalah kehendaknya Allah. Itu semua adalah ciptaan Allah. Itu semua adalah takdir dari Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Dan bagi hamba-hamba itu ada kemampuan di atas perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka memiliki ikhtiar untuk memilih
Ya, dari perbuatan-perbuatan tersebut, dari ketaatan dan maksiat. Akan tetapi itu semuanya mengikuti iradahnya Allah dan keinginannya Allah. Berbeda dengan Jabariyah yang mereka mengatakan bahwasanya hamba ini dipaksa terhadap perbuatan-perbuatannya dan dia tidak memiliki pilihan sama sekali. Adapun Qadariyah berkata, sesungguhnya hamba itu memiliki keinginan tersendiri yang dia menciptakan perbuatannya sendiri yang tidak ada sisi keterkaitannya dengan Allah dan keinginan Allah Rabbul Alamin di situ. Perhatikan baik-baik. Ahlus Sunnah berada di antara dua sekte dalam pembahasan takdir. Al-Qadariyah wal Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Ahlus Sunnah, iman mereka kepada takdir itu ada 4 rukun. Yang pertama, ilmu sabiq lillah. Ilmu yang telah terdahulu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum terjadinya langit dan bumi ini, diciptakan langit dan bumi, dan sebelum kita duduk hari ini di masjid kita ini, itu telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari Kamis ba'da asar si fulan dan si fulan hadir di majelis. Itu sudah ada apa? Ilmu sabiq bagi Allah Rabbul Alamin. Iya. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah apa yang ada di sisi Allah dari ilmu, Allah catat. Semua yang terjadi di muka bumi ini, jelek, baik, iman, taat, kekufuran, semuanya Allah Subhanahu wa taala ilmui dan Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Dalam apa? Dalam Lauhil Mahfuz. Iya, tercatat bahwasannya antum semua di sini adalah santri di ma'had ini. Itu sudah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Antum akan keluar dari ma'had ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Sudah semua tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Iya, jadi pencatatan perbuatan kita itu belum terjadi ketika dicatat. Kapan terjadi? Hari ini. Berarti di situ ada masyiahnya Allah. Setelah apa yang telah Allah ilmui, kemudian Allah catat dalam Lauhil Mahfuz, kemudian ada kehendak Allah untuk apa? Untuk yang keempat, menciptakan. Faham di sini? Nah, orang-orang sesat dalam masalah takdir dari kelompok Jabariyah dan kelompok Al-Qadariyah, mereka beriman kepada salah satu dari 4 tersebut dan mereka mengkufuri dari sebagian perkara tersebut. Al-Qadariyah mereka mengatakan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba itu sendiri yang tidak ada keterkaitannya dengan Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba, tapi hambalah yang melakukan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang kita lakukan hari ini kecuali setelah kita melakukannya. Ini kelompok Al-Qadariyah. Apa yang mereka ingkari? Ilmu bagi Allah. Apa yang mereka ingkari? Al-Khalq, penciptaan. Walaupun mereka merinci perbuatan baik ciptaan Allah, perbuatan jelek perbuatan makhluk itu sendiri. Ini kelompok apa? Al-Qadariyah. Adapun kelompok Al-Jabariyah, mereka meyakini bahwasannya seluruh apa yang dilakukan oleh manusia adalah ciptaan Allah dan itu merupakan paksaan yang Allah memaksanya. Ketika dia mencuri, ya sudah, ini perbuatan yang Allah takdirkan kepadanya yang dia sudah dipaksa dengan mencuri. Ketika dia berzina, tinggal dia beribadah saja kepada Allah dengan cara apa? Dia pasrah dengan zina yang telah dia lakukan. Itu bentuk iman mereka kepada takdir. Jadi kita syukuri, jadi pelacur ya syukuri saja karena itu sudah takdir Allah. Apa yang salah mereka di sini? Masyiah. Mereka keliru dalam masalah Allah memberikan kepada manusia itu masyiah dan ikhtiar.
Ya, manusia bisa memilih menjadi pelacur atau menjadi orang yang taat. Manusia bisa memilih menjadi seorang santri atau menjadi seorang preman. Faham? Nah, Jabariyah tidak. Kita tidak punya iradah, kita tidak punya kehendak apapun di situ kecuali memang kita sudah dipaksa sama Allah untuk menjadi seperti ini. Jelas bisa dibedakan? Dan ini semuanya terbantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad radallahu ala ta'ifatain, dan Allah telah membantah dalam satu ayat dua kelompok sesat ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyaun, apa yang kalian inginkan? Berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita apa? Masyiah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita ikhtiar untuk memilih. Iya. Dan penggalan ayat wa ma tasyaun ini membantah siapa? Kelompok apa? Jabariyah. Karena Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya keinginan, dia tidak punya pilihan. Kalau memang dia sebagai pelacur itu yang telah Allah pilih baginya, dia nggak bisa milih-milih lagi. Dan itu Allah bantah dengan apa? Wa ma tasyaun. Apa yang kalian inginkan? Berarti manusia punya keinginan atau tidak? Manusia punya iradah atau tidak? Manusia punya ikhtiar atau tidak? Iya, manusia punya iradah, manusia punya ikhtiar, manusia punya keinginan. Namun illa ayyasha Allah. Keinginan Allah itu lebih terdepan dibandingkan keinginan manusia. Antum ingin menikah bulan depan, tiba-tiba takdirnya nggak jadi. Kan begitu kan, sering kita kan. Kita manusia hanya bisa berencana, tetapi yang menentukan siapa? Allah. Sering kalimat ini kan. Berarti kita punya hal untuk kita tentukan. Namun ketentuan kita ini di atas ketentuan Allah Rabbul Alamin. Nah, illa ayyasha Allah membantah siapa? Qadariyah. Yang mana Qadariyah mengatakan apa? Allah tidak ikut urusan dengan perbuatan hamba. Jadi hamba itu sendiri yang dia buat. Dia jadi nikah, dia nggak jadi nikah, dia jadi santri, dia tidak jadi santri. Udah dia sendiri, nggak ada aturan Allah di situ. Mahfum? Bisa difahami? Jadi manusia punya keinginan Allah lebih di atas segalanya. Tapi kita punya keinginan, kita bisa memilih. Kecuali ada perbuatan yang namanya perbuatan al-ittirari. Ketika perbuatan al-ittirari, memang manusia tidak bisa mengubahnya. Perbuatan dibagi menjadi dua, perbuatan al-ikhtiyari dan perbuatan al-ittirari. Apa itu perbuatan al-ikhtiyari? Perbuatan al-ikhtiyari adalah perbuatan untuk seseorang itu bisa memilih. Ya, salat tidak salat, puasa tidak puasa, zakat tidak zakat, mencuri tidak mencuri. Dia bisa memilih. Iya, dia sekarang mau pergi ke ruangan santri misalnya. Kebetulan kuncinya tidak terbuka, tidak terkunci. Dia buka lemarinya. Ada uang di situ. Dia bisa memilih nggak? Ambil atau tidak ambil? Bisa nggak? Nggak ada kan langsung dipaksa di situ, kan nggak ada. Ini kalau saya ambil, saya berdosa. Allah tahu apa yang saya lihat, apa yang saya buat. Ini kalau saya ambil, ketahuan pengurus pondok, saya dipecat dari sini. Saya dianggap sebagai pencuri. Tapi kalau saya tidak ambil, ya sudah. Ya sudah, saya akan aman. Aman dari Allah, aman dari makhluk. Ada nggak memilih di sini? Ada ikhtiar kita di situ. Faham? Ada ikhtiar kita di situ. Namun kalau seandainya kita juga tetap mengambil, berarti apa? Itu juga telah Allah takdirkan kepada kita. Iya. Loh, kalau seandainya itu jelek, kenapa Allah ciptakan? Faham? Fir'aun kafir, itu kehendak Allah atau tidak? Ada kehendak Allah nggak di situ? Ada. Allah yang menciptakan Fir'aun menjadi kafir. Tapi Fir'aun punya pilihan. Kalau Fir'aun nggak punya pilihan, nggak mungkin Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menyampaikan kepadanya agama, agar mudah-mudahan dia bisa bertaubat. Kalau Fir'aun nggak punya pilihan. Cuman ya, perbuatan jelek yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ibarat seperti yang diibaratkan oleh para ulama, obat, suntikan. Suntik berat atau enggak? Berat ya. Tapi baik enggak dia? Dari sisi yang lainnya. Dari sisi sebab ya, suntik itu kan baik.
Iya, daging, minuman-minuman yang manis-manis, enak nggak? Enak ya. Tapi bisa beri mudarat nggak buat kita? Bisa beri mudarat. Mafhum di sini. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dari apa yang datang dari Allah adalah seluruhnya adalah kebaikan. Namun ketika ada hal-hal yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah tidak menginginkan zat kejelekan tersebut, tapi sebab yang muncul dari kejelekan tersebut. Allah ingin melihat yang Maha Tahu siapa di antara kita yang beriman kepada Allah, siapa yang mengikuti jalannya iblis. Sehingga ada perbedaan di antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan di sini. Ada pemisah di antara orang baik dengan orang yang jelek. Karena kalau tidak adanya iblis, tidak ada pemisah di antara orang yang munafik dengan orang yang jujur dengan keimanannya. Tapi ketika diciptakan iblis dan iblis sendiri yang memilih jalan ke situ, ya, ini orang yang mengikuti Allah, ini orang yang mengikuti jalannya iblis. Bisa difahami? Baik. فأثبت للعبد ومشيئة ردا على الجبرية والغلاة وجعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة والإيمان بالقدر يكسب العبد صبرا على المصائب وابتعادا عن الذنوب والمصائب كما يدفعه إلى العمل ويبعد عنه العجز والخوف والكسل. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi hamba-Nya masyiah, keinginan, dan ini membantah kepada kelompok Al-Jabariyah yang gulah, yang mereka menjadikan itu semuanya tabiatan li masyiatillah. Ya, jadi manusia tidak punya keinginan. Kalau Allah memang takdirkan kita sebagai pelacur, ya sudah, kita beribadah kepada Allah untuk menjadi seorang pelacur. Gak ada punya pilihan untuk meninggalkan pelacur tersebut. Ini pilihan Allah. Jadi sudah, imani saja. Serahkan saja sama Allah. Allah ciptakan kita pelacur, ya sudah, terima sudah. Ini kelompok apa? Jabariyah. Raddan alal qadariyah, dan ini juga bantahan kepada kelompok al-qadariyah yang mereka menafikan iman dan takdir. Yaksibul abdu sabran alal masaib wa ibti'adan anidz dzunub wal ma'asi kama yadfa'u ilal amal wa yab'adu anhu al-ajz wal khauf wal qasal. Ya. Secara logika yang kita lihat, seorang hamba dia bersabar dengan musibah yang dia dapatkan dan dia menjauhi dari dosa-dosa dan dunub-dunub. Ya, itu sebagaimana seseorang menghalau dirinya dari amalan dan menjauhi dirinya daripada kemalasan. Ya, misalnya begini. Ketika terjadi gempa di sini, terjadi gempa. Ya. Apakah ada orang berkata, "Ya sudah, kalau saya mati ya mati, kalau saya hidup ya hidup." Berdiri dia di sini depan. Ini udah mau roboh, ini sudah retak-retak ini. Ya, kalau Allah takdirkan saya mati kan mati. Kalau Allah nggak takdirkan saya mati ya saya nggak mati. Duduk di sini dia. Benar atau tidak? Hah? Dia pasti akan lari. Tabiatnya dia, nalurinya sebagai manusia, dia akan lari keluar dari bangunan ini supaya nggak terkena apa? Tidak terkena robohan. Dari mana dia tahu? Dari akal yang dia punya, ini bangunan kalau jatuh berat, sakit ini kalau kena semen. Gak ada turun ayat, jauhilah dari batu karena batu itu sakit. Karena itu ilmu itirari yang semua kita faham. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini jalannya iblis, ini jalannya Rasul. Itu diturunkan Al-Quran menjelaskan ini jalannya iblis, ini jalannya Rasul. Diturunkan para nabi menjelaskan ini jalannya Allah, ini jalannya Rasul. Sekarang kita memilih. Apakah kita mengatakan ya kalau saya masuk surga ya masuk neraka ya masuk neraka. Sama seperti tadi. Enggak. Pasti dia punya pilihan sebagaimana dia memilih untuk keluar dari bangunan ini. Kalau saya ingin baik, kini saya jalani. Kalau saya ingin jelek, ke sini saya. Ada ikhtiar manusia di situ. Ada pilihan manusia di situ. Dan juga ada kehendak Allah yang mendahului itu semuanya. Mafhum ya? Jadi intinya takdir itu tidak perlu untuk dicari. Ini saya kira-kira ujungnya saya ini neraka apa surga. Nggak perlu kita cari tahu karena memang nggak bakal tahu. Yang ada bagi kita apa? Beramal. Karena dengan amalan tersebut Allah akan menggiring kemana kita akan diarahkan. Mafhum di sini? Baik.
Kemudian ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab baru. Faham masalah takdir? Sudah paham? Baik. Al-aslu tsani, asal yang kedua. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, al-aslu tsani wal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan yang dia naik dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Falaysa al imanu qaulan wa amalan duna al i'tiqadi lianna hadha imanul munafiqin wa laysa huwa mujarrad ma'rifah biduni qaulin wa amalin lianna hadha imanun kafirin al-jahidin. Qala ta'ala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Dari usul ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu merupakan ucapan, perbuatan dan keyakinan yang dia naik dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Tidak ada di antara iman ya hanya sekadar ucapan, amalan tanpa ada keyakinan. Karena orang-orang yang beriman dengan ucapan dan amalan tanpa ada keyakinan, maka itulah imannya orang-orang munafikin. Munafikin beriman tidak kepada Rasul dengan iman dengan lisan mereka. Iman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepada engkau Muhammad, mereka berkata sesungguhnya kami menyaksikan engkau adalah Rasulnya Allah. Diucapkan oleh munafikin, dan mereka ikut sholat dengan Rasulullah. Mereka berjihad dengan Rasulullah. Ada amalan yang ada di sini. Ucapannya mereka ucapkan dengan keimanan, perbuatannya mereka buktikan mereka itu beriman. Tetapi apa? Hatinya dia menanamkan kekufuran. Bermanfaat atau tidak? Gak manfaat. Walaupun sholat bontang-banting, tahajud setiap malam. Iya, walaupun dia ucapkan saya iman, saya iman, saya iman, tapi dalam hatinya dia menanamkan kebencian kepada iman, kepada apa yang dia amalkan, maka inilah imannya munafiqin. Tidak bermanfaat iman tersebut. Walaysa huwa mujarrad ma'rifah biduni qaulin wa amalin. Dan bukan juga yang namanya iman itu sebatas saya tahu Allah itu adalah Tuhan saya. Tetapi tidak ada ucapan yang menunjukkan perkara tersebut dan tidak ada amalan yang diamalkan. Makanya di antara hal-hal yang membatalkan keislaman, ada misalnya orang kafir masuk Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelahnya wala salat, wala puasa, wala zakat, wala haji, tetap mabuk, tetap zina, tetap lain sebagainya. Enggak ada amalan sama sekali. Tidak dikatakan Islam orang seperti ini. Walaupun asyhadu an la ilaha illallah, walaupun pakai peci nanti pergi lebaran, nanti buat kue lebaran, ya buat dikirim gambar-gambar selamat hari raya, tetap kafir. Karena namanya iman butuh apa? Amalan. Ini kita menyebutkan dia meninggalkan amalan secara keseluruhan. Iya. Lianna hadza imanul kafirin al-jahidin. Karena orang yang hanya ma'rifah saja, itu imannya orang kafir dengan jahid. Imannya siapa? Imannya Fir'aun. Ini Allah turunkan ayat ini tentang Fir'aun dalam surah An-Naml ayat ke-14. Wajahadu biha, dan mereka jahat mengingkarinya. Wa istaiqanatha anfusuhum, tapi hati mereka yakin sekali kebenaran yang dibawa oleh Musa, kalau dia bukan Tuhan, yang Tuhan itulah Allah Rabbul Alamin. Zulman wa uluwa. Ya, dia dalam keadaan zulm, kezaliman dan menganggap dirinya hebat. Kenapa Fir'aun tidak mau
beramal dengan perbuatannya, tidak mau beriman dengan ucapannya, tapi dia beriman dalam hatinya. Kenapa? Seseorang meninggalkan iman dengan ucapan, dengan hatinya, takut kekuasaannya hilang, itu tidak bisa diberikan uzur. Tidak ada uzur. Beda dengan Najasyi. Ya, Najasyi memang tidak punya kekuatan. Ya, bukan karena kesombongan. Ini dia itu sombong, angkuh. Ya, di antara sebabnya Fir'aun mengkhabarkan kepada Haman akan kebenaran yang dibawa oleh Musa, dan Haman berkata, ya Fir'aun, kalau seandainya engkau mengikuti Musa, engkau sekarang adalah sesuatu yang disembah. Kalau ente ikut Musa, ente jadi penyembah lagi, nggak disembah lagi. Jatuh kedudukan ente. Tapi dalam hatinya dia iman kepada siapa? Kepada Musa. Apakah bermanfaat? Nggak bermanfaat. Jadi iman itu harus didatangkan apa? Al-qaul wal amal wal i'tiqad. Mafhum? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidaklah mendustai engkau wahai Muhammad, tetapi orang-orang zalim itu dengan ayat-ayat Allah mereka menentang. Alhamdulillah. Mereka yakin Rasulullah itu benar. Yakin sekali. Mereka enggak mendustai engkau, tetapi mereka menolak. Tidak mau beriman dengan ucapan dan perbuatan mereka. Dan juga Allah mengatakan, wa'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asy-syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil wa kanu mustabsirin. Kaum 'Ad dan kaum Thamud yang telah jelas kepadamu dari tempat-tempat tinggal mereka. Dan Allah dan syaitan telah menghiasi amalan-amalan mereka yang menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Dalam keadaan mereka mustabsirin, dalam keadaan mereka faham persis ilmu. Tapi apa? Amalan tidak ada di sini. Amalan keimanannya tidak mereka wujudkan. Karena pengaruh dari syaitan. Dalam hati yakin benar Muhammad, ilmunya yakin, tapi amalannya yang nggak ada. Mafhum? Jadi sudah menjadi i'tiqad ahlu sunnah bahwasanya amalan itulah bagian dari iman yang tidak bisa dilepas. 6. Walaysa al-imanu i'tiqadan faqat aw qalan wa i'tiqadan duna amalin lianna hadha iman lil murji'ah. Wallahu ta'ala kathiran ma yusamma al-iman imanan a'mala imanan. Qala ta'ala innal mu'minuna alladhi idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang beriman yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka, dan mereka kepada Allah itu dalam keadaan bertawakal. Yang mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang hak. Ya, perhatikan ayatnya. Allah menyebutkan orang yang beriman itu apa? Menegakkan salat, membayar zakat, ya, dan juga beriman, ya, dan seterusnya. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian ini maksudnya salat kalian.
salatikum ila baitil maqdis summiya salata imanan. Jadi ketika muslimin di awal waktu mereka sholat ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke Ka'bah. Nah, sholat yang mereka lakukan ke Baitul Maqdis sekian tahun, apakah itu dianggap sebagai pahala? Allah turunkan ayat. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, tidak Allah pernah menyia-nyiakan iman-iman kalian. Apa di sini maksudnya? Salat yang mereka lakukan ketika mereka menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Faham? Baik. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang ketiga pada pertemuan yang akan datang. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab.